Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Septi Andriani, NIM 1853 1188 dari kelas PAI 5A. Di sini saya akan menjelaskan berbagai metode pembelajaran dari metode pembelajaran fikih, metode pembelajaran Al-Quran Hadis, akidah akhlak, sejarah pendidikan Islam, dan bahasa Arab beserta ciri khas yang bisa dan biasa digunakan dalam setiap metode pembelajaran. Disimak ya teman-teman. Metode pembelajaran fikih. Dalam pembelajaran fikih ada berbagai metode yang dapat dilakukan atau yang dapat digunakan. Nah, di sini yang pertama itu ada metode tanya jawab. Ciri khas dari metode tanya jawab yaitu adanya si penanya dan adanya si penjawab. Misalkan adanya seorang guru yang bertanya dan ada murid yang menjawab atau ada feedback, yaitu seorang muridnya yang bertanya, kemudian gurunya yang menjawab. Ciri khas metode tanya jawab ini dapat digunakan dalam metode pembelajaran fikih, karena di dalam metode pembelajaran fikih itu biasanya itu menjelaskan pengertian hukum-hukum fikih dan lain sebagainya. Yang kedua itu metode demonstrasi. Ciri khas dari metode demonstrasi ini yaitu yang pertama itu menggunakan prosedur yang benar atau yang terarah. Misalkan menggunakan peta konsep, misalkan pengertian dari hukumnya itu bagaimana dan cara mempraktekannya itu bagaimana. Dan ciri khas dari metode demonstrasi ini menggunakan alat peraga. Misalkan dalam pembelajaran fikih itu menjelaskan mengenai pengurusan jenazah, maka menggunakan alat peraganya seperti boneka yang kemudian untuk dipraktekkan kepada siswanya langsung, bagaimana cara mengkafaninya, bagaimana cara memandikannya, bagaimana cara menguburkannya, menggunakan alat peraga boneka tersebut. Yang ketiga itu bisa menggunakan metode diskusi. Ciri khas dari metode diskusi ini yaitu adanya masalah, dan itu sudah itu di suatu siswa itu dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian dikasih sebuah masalah dan diselesaikan dan didiskusikan bersama teman-temannya. Al-Quran dan Hadis. Dalam pembelajaran Al-Quran Hadis ada beberapa metode yang dapat digunakan. Salah satunya itu metode Iqra, yaitu ciri khasnya itu dengan mengajarkan siswa itu dari hal yang dari latihan yang secara sederhana ke latihan yang sampai ke tingkat yang lebih sempurna. Yang kedua, bisa menggunakan metode pembiasaan. Ciri khas dari metode pembiasaan dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis ini yaitu dengan membiasakan anak itu membaca Al-Quran atau membaca hadis. Jika anak itu dibiasakan, maka dia lama-lama itu akan terbiasa dengan sendirinya dan akan terbawa ke dalam kehidupan sehari-harinya apabila anak tersebut sudah terbiasa. Metode pembelajaran akidah akhlak. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan dalam proses pembelajaran akidah akhlak. Di antaranya yaitu menggunakan metode ceramah. Ciri khasnya itu seorang guru itu menjelaskan, di sini ciri khasnya itu hanya gurunya saja yang banyak menerangkan atau menjelaskan. Siswa ini hanya mendengarkan. Bisa ciri khasnya yang lain itu bisa menggunakan alat peraga. Ketika seorang gurunya itu menjelaskan, bisa menggunakan alat peraga untuk supaya siswanya itu lebih mengerti. Yang kedua, bisa menggunakan metode keteladanan. Ciri khasnya ini menggunakan buku-buku yang bisa menjadi teladan. Misalkan buku kisah tentang Nabi, itu bisa dijadikan sebagai teladan. Kan dari kisah tersebut kita dapat ambil bahwa cerita itu seperti ini, kemudian bisa diambil teladan bagi siswanya. Yang ketiga, bisa menggunakan metode kebiasaan.
Di sini ciri khasnya itu biasanya siswa atau siswinya itu dibiasakan untuk melakukan suatu perilaku yang baik. Misalkan dibiasakan untuk membaca Al-Quran setiap pagi menjelang pelajaran yang akan dimulai, maka siswanya itu akan terbiasa setiap paginya itu membaca Al-Quran tanpa disuruh oleh gurunya. Proses pembelajaran sejarah ke pendidikan Islam itu dapat menggunakan beberapa metode pembelajaran. Di antaranya pertama itu bisa menggunakan metode kisah. Metode kisah ini ciri khasnya yaitu menggunakan buku-buku atau bisa menggunakan artikel mengenai kisah-kisah Nabi seperti itu. Yang kedua, bisa menggunakan metode karya wisata. Ciri khas dari metode karya wisata ini yaitu mengajak siswa atau siswinya itu belajar di luar, misalkan belajar di sebuah museum yang terdapat peninggalan Islamnya. Kemudian siswa yang tersebut bisa melakukan penelitian di museum tersebut supaya mengetahui peninggalan sejarah Islam. Pembelajaran bahasa Arab. Dalam proses pembelajaran bahasa Arab ada beberapa metode yang dapat digunakan. Di antaranya yang pertama itu menggunakan metode menyimak. Misalkan si anak tersebut mencari di handphonenya itu mencari ini bahasa Arabnya tangga itu apa, misalkan dia menyimak mendengarkan dari handphonenya kemudian diulangi dengan sendirinya. Bisa juga menggunakan metode kosakata. Di sini sama saja dengan metode menyimak, itu biasanya gurunya itu per kosakata dia jelaskan, misalkan dengan langsung menggunakan objeknya, misalkan gurunya memegang pena, bahasa Arabnya pena itu ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.